Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi perangkat keras dan fungsi untuk keperluan akses internet. Yang pertama adalah modem. Modem adalah singkatan dari modulator demulator, yaitu alat yang digunakan untuk mengantar dan menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telepon. Modem adalah alat yang bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dan terisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Ini adalah contoh dari modem eksternal. Modem ini terletak di luar PC komputer, dihubungkan melalui port COM dan USB. Dan ini adalah contoh gambar modem internal. Modem internal tidak mengandung lampu indikator untuk menginformasikan kepada pengguna fungsi atau status modem yang berubah. Modem ini juga terkenal sebagai onboard modem. Modem kabel, perangkat keras yang menyambungkan PC dengan kabel TV. Jaringan TV kabel dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 Mbps, kecepatan unduhan ke pengguna, dan 2,5 Mbps upstream kecepatan unggah dari pengguna. Ethernet card atau yang biasa disebut dengan LAN card digunakan sebagai kartu antar muka jaringan untuk transmisi data antar komputer yang terkoneksi. Disebut juga dengan network interface card. Ethernet card bekerja dengan menggunakan kecepatan transfer data dalam satuan bit per second atau bps. Ketiga, kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Yang pertama dari kabel jaringan adalah twisted pair. Twisted pair adalah jaringan kabel telepon yang digunakan dalam perkembangan bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pemasangan kabel. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data. Digunakan pada jaringan token ring, IBM. Pembungkusnya dapat memberikan proteksi yang lebih baik. Terdapat intervensi IMI. Fungsi kabel STP sebagai media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel.
yang saling berkaitan yang masing-masing pasang memiliki kode warna berbeda. Fungsi kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel jaringan LAN pada sistem jaringan komputer, dan biasanya kabel UTP mempunyai impedansi kurang lebih 100 ohm serta dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuan sebagai pengantar data. Koaksial, jenis kabel yang memiliki dua buah penghantar konduktor berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti, kemudian dilapisi sekat isolasi dan kulit kembali oleh penghantar berupa kabel serabut yang terbuat dari tembaga atau aluminium sebagai penghantar bagian luar. Kabel koaksial atau kabel koaksial terbungkus dari isolasi elastis yang terbuat dari plastik tahan air. Fungsi kabel ini untuk mentransmisi frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas, dan pengguna kabel ini mempunyai kanal frekuensi yang sangat besar. Kabel fiber optik, saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik, sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisi sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Yang keempat, konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network yang ada. Apabila tidak ada konektor, kabel-kabel jaringan tidak dapat terhubung dan network adaptor atau NIC. 5 adalah router. Router difungsikan sebagai pengatur aliran data dan informasi pada satu jaringan dengan jaringan lainnya. Keunikan dari router adalah dapat memisahkan aliran data jaringan yang satu kepada jaringan yang lain, sehingga tidak akan ada terjadinya percampuran aliran data pada jaringan yang berbeda. Router hanya bisa bekerja jika protokol jaringan yang dikonfigurasikan adalah protokol yang routables atau TCP atau IP, atau biasa disebut dengan IPX_SPI. Yang keenam adalah hub. Hub adalah perangkat keras atau hardware yang dapat menghubungkan beberapa komputer sekaligus dan juga menyatukan beberapa kabel jaringan dari server, workstation, dan perangkat lainnya di dalam jaringan. Ethernet hub seringnya digunakan atau dipakai pada jaringan yang berbentuk topologi star. Di dalam topologi star, kabel jaringan dari workstation dihubungkan ke dalam hub sehingga tercipta koneksi antar komputer yang ada ke dalam sebuah jaringan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kabel UTP. Yang menjawab tolong disertai nama lengkap dan nomor absennya ya. Oke, terima kasih yang udah mau jawab pertanyaan dari saya. Nanti akan dimasukkan ke nilai dan diberi nilai plus karena sudah menjawab kuis tersebut. Udah, nggak usah ribut. Nah, setelah ini kalian barangkali ada yang mau ditanyain, Bapak persilahkan. Sekian pembelajaran bimbingan TIK dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.